Hai, kembali lagi di Usapso Channel. Di video kali ini kita bakalan bahas shader Minecraft Pocket Edition. Oke, di video kali ini gue bakalan ngebahas totalnya adalah 6 shader. Gue bakalan bahas 4 shader di Minecraft dan 2 shader lagi itu adalah khusus untuk Minecraft Win 10 yang ada atau support ray tracingnya cuy. Oke, di sini kita bakalan langsung saja. Untuk shader yang pertama di sini adalah shader yang bisa dibilang shader ringan. Nah, kalau kalian pengen coba atau kalian pengen coba tapi nggak pengen nge-lag, coba nih shader ini. Oke, untuk shader yang pertama adalah Reflective Vanilla by MCH Yamarins. Nah, di sini kita langsung saja lihat untuk shader ini. Ini adalah shader paling ringan di episode ini. Di seri ini adalah shader yang paling menurut gua paling ringan cuy. Oke, gua udah masuk ke mapnya dan lihat di sini untuk pencahayaan itu nggak jauh beda sama default dari Minecraft. Tuh kalian bisa lihat sini. Gua kayak nggak ada perubahan sama sekali di daerah sini. Yang bedanya itu adalah di daerah langit tuh kalian bisa lihat, dan juga di daerah sini nih. Tuh di airnya itu ada reflection di langitnya cuy. Oke, kita bakalan coba apakah dia bakalan reflection di blok. Apakah reflection? Oh, tidak ada reflectionnya ya guys ya. Jadi ini hanya pure di langitnya cuy. Oke, ini pas hujannya apakah ada yang berbeda dari default Minecraft? Menurut gua nggak ada berbeda sih. Ini emang default Minecraft, cuman di airnya itu lebih amazing dan di langitnya itu awannya agak beda cuy. Nah, kalian bisa coba ini untuk airnya lumayan amazing karena ada reflectionnya. Tuh di bawahnya nggak ada apa-apa ya, cuman di atas di sini doang. Dia ngasih di air sama di langit doang, itu yang dimodifikasi hanya itu cuy. Oke, di sini kita langsung saja coba tem sunset dulu baru kita coba sunrise. Oh, jadi untuk kalau kalian pengen sunsetnya itu harus malam ya, tapi ini langsung jadi gelap. Masa matahari ke sini cuy? Ya kali. Untuk matahari naik turunnya itu agak beda ya. Nah, itu tuh. Jadi kalian harus set ke time sign naik. Terus kalian buat time ADD yang 9000 baru dia ada kayak beginian. Nah, ini untuk perubahan siang dan malamnya itu agak berbeda, tidak biasa sunset atau sunrise. Kalian harus time ADD aja. Kalau misalnya udah malam itu kalian klik aja time ADD 9000 cuy. Kalau misalnya siang itu time ADD 12000. Sekitar begituan dia bakalan. Tapi ini agak kebalik. Kenapa matahari terbit berlawanan arah gitu loh. Nah, agak gimana ya gitu kan. Oke, ini untuk shader yang pertama. Kita bakal lanjut ke shader kedua. Let's go. Oke, untuk shader kedua adalah MFPA Renewed 1.1.0. Ini gue pakai yang high. Ini udah pernah gue review ya cuy untuk MFPA ini. Dan kita bakalan coba review sekilas. Kalau nggak salah kemarin tuh gue cuman sinematika. Oke, di sini untuk pencahayaan malamnya itu kayak begini. Kita agak ada kabut-kabutnya agak, dan kalau bilang gelap lumayan agak gelap, tapi di daerah cahaya itu lumayan terang cuy. Tuh, kayak gini. Untuk letternya itu terlalu terang kalau di malam hari. Bukan di malam hari sih. Kalau di daerah ini dekat ini itu terlalu terang seperti cahaya ilahi. Tapi so far is so good, anjas. Oke, di sini kita bakalan coba time day. Nah, sebelum kita time day, bentar dulu. Nah, di sini untuk pencahayaan di airnya itu sangat mantap cuy. Tuh, lebih kurang kayak di Java cuy. Tuh kalau kita coba lihat di sini, untuk tembusan airnya tuh ada kayak gradiasi gitu. Tuh kalau kalian bisa lihat dari jauh. Kalau dari jauh ke dekat itu makin tambah biru gitu cuy. Kalau gue lihat sekilas di sini. Oke, kita bakalan coba time day. Bagaimana sih airnya? Airnya ini lumayan amazing. Nah, kalau daerah dekat ini kayak biasa aja ya kan, cuman ditambah biru dikit. Cuman kalau di daerah tuh agak jauhan itu ada kayak itu gelombang-gelombang gitu cuy, biru sama merah gitu. Untuk airnya tuh kayak lebih jernih gitu, kayak air di kolam gitu kan. Nah, di sini untuk saturasinya itu yang nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin juga. Pokoknya panas lah, nggak dingin gitu loh. Nah, di sini untuk pencahayaannya tuh kalau gua lihat sekilas dari awannya itu mirip-mirip kayak Neop shader cuy. Nah, di sini juga untuk bulannya itu
matahari, maksudnya mataharinya itu agak kecil gitu. Tapi kalau di sini itu ada pencahayaannya, mantap sekali dah. Nah di sini untuk hujannya itu di tetesan airnya itu warna abu-abu. Nah ini untuk airnya itu udah agak diubah, mungkin agak lebih real cuy. Kalau pas hujan itu agak ada berkabutnya. Oke, kita bakalan coba di daerah sini. Oh, ada reflectionnya juga cuy. Lebih kurang kayak Neop Shader. Nah ini kayak Neop Shader tapi versi renewednya. Menurut gua sih Neop Shader versi renewed cuy. Tuh. Oke, ini gua udah coba sunsetnya tuh kayak gini cuy. Untuk pencahayaan tuh agak kayak oren-oren gitu di samping-sampingnya tuh, kalian bisa lihat. Dan di sini ini untuk mataharinya kayak gini. Nah ini masih normal daripada shader yang pertama tadi. Untuk shader pertama tadi itu kalau kalian pengen sunset itu harus di time night atau di 10.000, atau kalau pas time day di time ADD 10.000. Kalau kalian pengen sunrise itu di pas malam tuh di ADD 12.000 gitu. Pokoknya begitulah. Oke, dan di sini kalian bisa lihat tuh agak ada oren-orennya itu di daerah awannya tuh, kayak oren-oren gitu. Lumayan amazing lah. Oke dah, begitulah untuk shader ini, dan kita bakalan coba jalan-jalan dulu di daerah sono. Di padang pasir atau di desert. Nah, di sini untuk penampakan di desertnya kayak gini. Dia tuh kalau malam kayak ada, oh, kita sini lagi. Warna di malam harinya itu kayak hijau dan ya lebih kayak horor gitu kan. Biasanya kalau hijau-hijau gitu di malam hari itu kayak sinematik horor gitu cuy. Atau film-film horor gitu biasanya kayak begitu. Untuk pemandangan di malamnya itu kadangnya hijau-hijau kayak beginilah. Nah, lumayan amazing. Oh ya, kita lupa di bawah airnya itu kayak gimana, kita coba pas malam aja cuy. Nah di sini untuk di malam, untuk di airnya itu kayak, nah tuh di airnya tuh kayak ada kabut-kabutnya di bawah. Makin bawah dia tuh makin berkabut gitu loh. Ini lumayan amazing dan warnanya itu agak hijau. Hijau ini mungkin karena dia malam cuy. Kalau siang kayaknya agak beda. Kita coba lagi ya. Nah di sini udah siang ya, sama emang agak hijau. Di dalam airnya itu emang agak hijau, tetapi menurut gua lebih bagus dilihat di malam hari, karena kalau di malam hari itu efek kabut di bawahnya lebih mantap terlihat. Oke dah, kita bakal lanjut untuk ke shader ketiga. Let's go. Oke, untuk shader bukan terakhir, untuk shader ketiga adalah HSD shader yang versi 1.2.5. Kalau kalian merasa berada di versi ini, versi paling ringannya itu adalah versi 1.0 cuy. Kalian bisa cek di websitenya. Itu kalau kalian misalnya ya low device, cobain 1.0 itu ringan, reflectionnya the best gitu loh. Oke, di sini menurut gua nggak terlalu ringan dan nggak terlalu berat juga gitu. Nah di sini untuk penampakan shadernya, untuk shader ini dia tuh ada reflection di daerah ininya, samping-sampingnya itu, atau di bloknya itu ada reflection block, di semua reflection block. Tapi lebih terasa itu di daerah desert cuy, atau di daerah pasir-pasirnya itu, untuk reflection itu lebih dapet gitu. Dan di sini untuk shader ini udah pernah juga gua review. Kenapa gua review lagi? Ya ini spesial shader mirip RTX. Menurut kalian mirip yang mana sih dari 1 sampai 3? Menurut gua yang paling mirip adalah yang ini. Karena dia ada reflectionnya dan airnya itu kayak gini. Walaupun untuk reflection real time atau fitur-fitur yang memang ada di RTX itu emang nggak ada. Tapi secara basicnya shader ini udah mirip cuy. Nah di sini kalian bisa lihat untuk pixel-pixel di airnya itu ya menyerupai ray tracing. Kita coba di bawah itu kayak ada, nah kalau di bawah itu warnanya berubah jadi hijau tuh kayak begini. Penampakannya tuh lumayan keren, dan juga ada reflection. Dan ini aquatic apa sih ini yang kayak pencahayaannya itu terbelah-belah gitu cuy. Nah dan di sini kalau kalian lihat dari bawah dia itu ada kayak itu pencahayaan gitu, kayak kalau kalian pernah lihat origin shader, nah mirip nih kayak begini. Oke, dari segi itu, dan kita bakalan coba lihat di langitnya itu kayak gini. Menurut gua di langit ini hampir mirip cuy itu. Cuman bedanya kalau di ray tracing ya fiturnya lebih banyak lagi gitu cuy. Ada shadow, ada bayangan langitnya, ada bayangan awannya lah, segala macam lah. Oke, kita bakalan coba withering kayak gimana gitu kan. Oke, di sini untuk pas hujannya kayak begini. Nah, untuk pencahayaan di hujannya itu lebih kurang kayak MFPA shader juga. Tapi di sini untuk abu-abunya itu lebih gelap gitu cuy. Nah, di sini refleksinya lebih terlihat kalau pas hujan karena di daerah atau pencahayaan itu lebih gelap. Tuh kayak beginilah.
Kita coba lihat di airnya kayak gimana. Nah di sini untuk di airnya tuh so far sih so good man. Oke, kita bakalan coba time sunset kayak gimana cuy. Oke, di sini gue bakalan coba bahas sekilas saja karena kita bakalan coba bahas 6 shadow. Oke, nah di sini gue udah sunset. Kalian bisa lihat di sini. Untuk sunsetnya itu kalau di daerah awan itu biasa aja, cuma kalau di daerah bawah itu menurut gue hampir mirip ray tracing. Cuman di ray tracing itu kebanyakan di daerah samping-sampingnya itu lebih orange cuy, atau lebih merah gitu. Tapi ini udah bagus dan lumayan mirip cuy itu. Sangat-sangat mantap jiwa dah. Tuh kalian lihat. Dan shader ini lumayan ringan. Menurut gua kalau di mid range ini udah lumayan ringan. Kalau di low end kalian bisa pakai yang versi 1.0 cuy. Masih work enggak bang? Masih work. Serius, ini shader keren. Kalau kalian pengen yang agak high, kalian bisa pakai yang 1.2.5. Oke, kita coba sunrise. Nah, di sini untuk sunrise-nya kayak begini ya cuy. Lebih kurang kayak sunset, cuman di daerahnya, di daerah pencahayaannya tuh atau daerah mataharinya tuh di atas ya cuy. Ke atas gitu loh. Nah, di sini ada juga kayak ya macam cahaya-cahaya fake itu. Nah, di sini untuk pencahayaannya mirip kayak MFPA, di daerah letternya itu terlalu terang. Tapi menurut gua itu lumayan bagus lah. Lumayan bagus lah kalau dari jauh dilihat. Cuman kalau dari dekat ya agak silau sih. Kalau dari jauh pencahayaannya itu lumayan bagus. Oke dah, mungkin shader ini cukup sekian karena gua juga udah bahas. Udah banyak kali gua bahas shader ini. Ya, dan kebanyakannya itu adalah sinematik. Nah, di sini kita bahas lagi supaya lebih detail atau pencahayaan itu lebih dapat apa aja fitur-fiturnya. Oke, di sini kita bakalan coba bahas shader keempat atau shader terakhir di MCPA. Let's go. Oke, untuk shader keempat adalah Osbase. Nah, ini untuk Osbase-nya udah banyak kali gua review. Cuman untuk versi 0.14 ini belum gua review cuy. Sebenarnya sih sebelum bahas 0.14 ini gua ada niatan buat gabungin Osbase dengan Vanilla Accurate atau tekstur-tekstur yang kalau digabungin Osbase itu bakalan ada reflectionnya cuy. Contoh gampangnya kalian bisa download Osbase Apollyon Edition. Nah, yang dulunya itu adalah Osbase Apollyon yang versi light atau versi lightnya Osbase. Sekarang Apollyon adalah versi terberat dari Osbase cuy. Karena untuk reflectionnya itu sangat-sangat wow, amazing, parah, cool AF dah. Nah, dan di sini untuk Osbase 0.14 ini ada banyak settingannya. Kalau kalian pengen setting itu kalian restart Minecraft kalian gitu loh. Nah, ini untuk setting high default dia tuh ada setting low, ada untuk low. Ini sangat, kalau kalian pengen pakai yang sangat-sangat ringan, kalian bisa pakai Osbase dengan resolusi lowless. Nah, kalau kalian agak beratan dikit dari paling ringan, kalian bisa pakai low. Nah, kalau untuk medium ini di mid range device, kalau chipset kalian di mid range. Nah, di sini ada untuk ultra, maximum quality setting, very powerful, device turun smoothly. Nah, ini paling ultranya, dan yang sekarang gue pakai adalah high default atau default dari Osbase itu sendiri. Sebenarnya gue pengen coba yang ultra, cuman nanti kita harus restart lagi. Kita coba yang high aja. Untuk Osbase ini mungkin gue bakalan bahas lagi lebih detail di video berikutnya menggunakan tekstur Vanilla Accurate. Kemungkinan iya sih, tapi kalian tunggu aja videonya. Stay tune terus. Let's go. Oke, gue udah masuk ke mapnya, dan di sini untuk penampakan shader dari Osbase versi 0.14. Nah, di sini untuk airnya itu memang kayak begini, udah makin jernih, makin the best, makin beautiful gitu loh. Untuk Osbase ini kita bakalan coba lihat di bawahnya kayak gimana. Nah, di bawahnya kayak gini, ada ininya, pencahayaan-pencahayaan kayak begini. Apa kok akustik itu gitar bro. Untuk di dalam airnya itu agak burem gitu. Nah, untuk shader ini dia tuh lumayan panas, dan menurut gue ini lebih cocok kayak shader apa ya, shader nostalgia gitu. Untuk pencahayaan tuh kayak pencahayaan lama gitu, atau di abad 90-an segala macam gitulah. Kalau sekilas sih menurut gue mantap. Kalau kalian suka pencahayaannya kuning kayak gini, bagus sih. Dan juga dia tuh ada reflectionnya juga. Nah, ini hanya ada di high cuy. Mungkin kalau medium untuk reflectionnya itu nggak terlalu reflect gitu. Nah, di sini kita kembali ke awan. Nah, untuk awannya itu kayak gini, udah sangat-sangat realistik. Ini kenapa kayak ada biru-biru di situ? Karena gue pakai render Chang 5. Nah, kalau pas record
itu kalau pakai render yang 6 gimana ya, menurut gua kurang smoothly gaming lah. Ya smooth juga cuman kurang gitu cuy. Nah dan di sini gua ngelihat kayak ada hijau-hijau gitu tuh. Dari pencahayaan kalau cuman satu air gini, gimana satu blok di airnya, gua melihat kayak hijau-hijau gitu cuy. Kalau di bawah sih masih biru. Nah kan kalau di daerah atas itu untuk airnya itu agak warna hijau. Oke, kita bakalan coba Wither Rain. Oke, kita bakalan coba lihat di sini apakah dia glowing tanpa tekstur. Astaga, sorry guys, gue agak lupa guys. Nah di sini, wih, pencahayaannya tuh lumayan amazing aja tuh. Untuk pencahayaan dari letternya ke sini ke blok itu lumayan agak realistik ya cuy. Tapi ini nggak glowing. Nah kalau kita pakai vanilla accurate, bukan glowing sih, reflectionnya itu lebih amazing cuy. Seperti di VNR-nya Minecraft Java Edition gitu loh. Nah di sini kan ya biasa aja gitu loh, kayak blok metalik gitu, metalik kayak blok-blok besi diamond sama gold biasa aja. Tapi kalau kita pakai tekstur vanilla accurate dia tuh akan berubah. Nah kalian pernah juga sih, kemungkinan besar kalian ya kalau kalian udah lama main Minecraft tau lah gitu kan, untuk tekstur kalau ditambahin vanilla accurate OSBase ini. Nah dan di sini untuk pas hujannya dia tuh ada kayak gini becek gitu, atau genangan airnya itu ada. Dan juga di reflection pas ini di torchnya itu lebih, tadi menurut gue lebih terlihat kayak gimana ya. Nah tuh untuk pencahayaan torchnya kalau dipantulkan di air itu lebih terlihat di daerah sini. Nah dan juga kalau di daerah hujan dia itu lebih gelap, menambah efek dinamis di Minecraft ini. Oke, kita bakalan coba time night. Oh ya by the way, dan kayak begini ya kalau pas hujan tuh. Nah jadi untuk pergerakannya itu, nah di sini kan pergerakannya lambat. Kalau pas hujan tadi kalian bisa lihat itu makin laju, atau mungkin anginnya pas hujan itu makin gitu, makin deras, bukan makin deras, makin kencang untuk anginnya gitu loh. Nah pokoknya begitu, ini lumayan kompleks ya, ada kayak pas hujannya beda gitu untuk goyangnya, pas siang beda juga kayak angin sepoi-sepoi gitu kan. Oke kita coba time night-nya kayak gimana nih bang. Nah time-nya kayak gini, untuk time night-nya tuh kayak biasa aja. Nah lebih bagus menurut gua, lebih dinamis anjas, lebih ada kayak realnya itu pas hujan gitu cuy. Nah di sini untuk malamnya kalau nggak salah di sini jadi agak tambah biru dan ada reflection dari, waduh ini ngapa nih ngacau. Nah di sini ada kayak reflection dari itunya atau pantulan cahaya dari bulannya cuy, kalian bisa lihat. Wih ini udah sangat-sangat amazing untuk OSBase ini. Tunggu apa lagi, silakan download cuy. Nah dan juga dia ada kayak pantulan dari torchnya juga ada tuh, agak biru-biru gitu kan. Di sini nggak ada tuh, kayak hitam gitu. Kalau sini tuh agak di bawahnya ada kayak oranye-oranye gitu. Nah jadi di malam dan di hujan, tapi menurut gua lebih terlihat di hujan cuy. Oke kita bakalan coba time sunset kayak gimana pencahayaan di daerah sini. Nah tuh kayak begini untuk pencahayaannya. Untuk awannya tuh gue suka banget sama awannya, itu sangat realistik parah cuy. Dan di sini untuk mataharinya tuh kayak begini, lumayan agak real lah. Menurut gue untuk mataharinya tuh 11-12 kayak apa ya, CSPA gitu cuy. Nah dan di sini ada gradiasi dari pencahayaannya tuh kayak gini. Nah kalau render chunk kalian nggak sampai, ini GG cuy. Ada kayak gitu, reflection kayak air gitu cuy. Tuh ada reflection di awan ya. Kalau render chunk kalian nggak sampai, ini gue pakai render chunk 5. Jadi batasnya cuman sampai di situ. Supaya apa bang? Supaya tidak terlalu kadang ya, karena gue pakai record itu bakalan panas dan bisa frame drop. Jadi supaya menghindari frame drop, gue pakai render chunk 5 aja. Kan kita cuma bahas di daerah sini-sini aja ya kan. Nah begitulah. Nah di sini kita coba, ini kan langsung malam, kita coba cek dulu. Nah di sini untuk malamnya atau di bulannya ini lumayan agak real. Bukan agak real, memang sangat real. Bulan di OSBase ini adalah bulan-bulan realistik cuy. Kita bakal langsung saja coba sunrise. Nah di sini untuk sunrise-nya sangat-sangat amazing, kalian bisa lihat. Menurut gue lebih agak mirip sama itu ya, FOG shader yang lama itu. Kalau kalian udah lama ngikutin gue gitu kan, udah lama ngikutin gue, tau lah tuh kan FOG shader. Nah di sini ada kayak gininya juga. Kalau pas sunrise dia tuh ada kayak kabut-kabut warna putih gitu, biru-biru, gradiasi orange ke biru gitu, kayak yang tadi juga.
Menurut gua untuk versi 0.14 ini ada yang ditambahin fiturnya dan ada yang agak dikurangin, bukan dihilangin tapi dikurangin. Contohnya reflection air di torch cuy. Kalau dulu itu reflection air di torchnya itu sangat-sangat terlihat warna kuningnya, cuman sekarang agak dikurangin aja ya cuy. Mungkin agak biar menambah lebih estetik gitu. Kurang tahu juga lah gua ya. Coba aja kalian tanya ke kreatornya. Oke dah, kita bakalan bahas dua shader yang ini hanya khusus untuk Win 10 dan yang support ray tracing cuy. Untuk shader 2 ini nanti. Oke, let's go. Oke guys, gue udah masuk ke Minecraft Windows 10-nya atau Minecraft Bedrock versi PC gitu cuy. Di sini kalau kalian nanya gue main di mana, gue main di warnet cuy ya. Nah, dan di sini ada dua yang sering gue pakai, yaitu adalah shader yang khusus untuk ray tracing. Yang sering gue pakai itu ada dua, itu VC dan shaderless. Kita coba cek di sini. Nah, gue bakalan coba dulu bahas yang VC ray tracing guard rise volumetric FOG. Kalau VC custom ray tracing FOG ini, kalau ini menurut gua lebih kayak lightnya, nggak tahu juga. Soalnya ini ada lebih bagus gitu dari segi guard rise gitu loh. Tapi mungkin segi lain ada perbedaannya gitu. Untuk VC ray tracing ini dia tuh ada yang versi PBR atau pakai tekstur dan versi hanya pakai shader gitu loh. Hanya ditambahin mod plus shader supaya untuk ngeaktifkan ray tracingnya. Nah di sini gue bakalan coba pakai map showcase gue ini yang sebenarnya udah final. Kapan mau dirilis? Tunggu gue nge-reviewnya ya cuy. Mungkin minggu depan. Soalnya kemarin tuh udah siap juga, cuman gara-gara kehapus mapnya, jadi gue ngulang lagi cuy. Oke, di sini kita bakalan coba lihat untuk pencahayaan tuh kayak gini, kayak ya biasa aja kayak Minecraft biasa, cuman dia ditambah reflection kayak ray tracing gitu ya, jadinya kayak gini. Nah di sini ada kayak reflection ini. Kalau sekilas menurut gua untuk reflection kayak begini itu mirip kayak BSLRF enggak sih cuy? Tuh kalian pernah lihat BSLRF enggak? Nah ini mirip kayak gini. BSLRF itu bukan BSLRF tapi adalah RTX Minecraft versi low gitu loh, versi MCPA gitu. Nah ini untuk reflectionnya ini mirip banget sama BSLRF cuy. Cuman di area ini adalah clear water ya cuy. Ada yang gak clear water atau kayak di permukaan airnya itu kayak kotak-kotak gitu. Nah kalau ini clear water dan di sini ya kayak ray tracing gitu loh. Ya kayak gini lah dia. Oke, kita bakalan coba yang bedanya dari yang lain, yaitu untuk FOG-nya bukan FOG, guard rush-nya itu sangat-sangat mencolok cuy. Untuk melihatnya kita harus di daerah sini. Untuk mudahnya gitu kan di sini. Nah, tuh kalau dari pas siangnya aja atau time day-nya aja tuh udah agak kelihatan tuh. Kalau pengen lihat mudahnya kalian time day aja. Nah kayak gini. Ini hanya khusus untuk ray tracing atau laptop yang mempunyai VGA RTX atau Radeon 6000 ke atas ya cuy. Tidak bisa di HP. Oke ya guys ya. Nah kayak gini nih. Untuk bentuknya itu ada FOG-nya itu lebih mantap. Nah dan di daerah pewarnaan itu masih kayak Minecraft, default Minecraft. Oke, kita bakalan coba di daerah hujannya itu default Minecraft. Nah dan di sini dia tuh menurut gua nggak terlalu default karena di hujannya itu dia tuh agak kayak biru muda gitu cuy. Kalau default Minecraft itu di daerah sininya tuh itu birunya tuh lebih kuat gitu loh. Nah menurut gue ini agak berbeda dikit. Nah dan juga di daerah samping-samping itu kalau hujan itu ada kayak kabut-kabutnya gitu supaya menambah efek horornya cuy. Kalau menurut sekilas sih nggak jauh beda 11-12 sama shader Minecraft. Dan juga untuk ray tracing ini juga berat. Ya kalau kalian punya uang cukup pakai ray tracing nggak masalah. Kalau kalian maksa pengen beli ray tracing mending nggak usah cuy. HP juga ada shader yang lebih bagus gitu loh. Bukan lebih bagus sih, lebih bervariasi. Kalau ray tracing kayak ini untuk pencahayaannya begini-gini aja. Cuman ditambahin shader. Ya mungkin untuk shadernya tuh nggak terlalu kompleks, untuk warnanya tuh gini aja. Ya cuman ditambah saturasi atau segala macamnya aja gitu cuy. Nggak terlalu banyak perubahan lah kalau shader untuk ray tracing ini. Yang jauh bedanya itu kayak ada glowing ore, glowing amethyst dan segala macamnya gitu kan. Nah itu yang membedakan ray tracing gitu loh. Untuk efek di ray tracing itu lebih banyak. Nah kita bakalan coba lanjut.
neck dulu. Nah di sini untuk necknya itu kalau di daerah ini langitnya itu kayak biasa aja sih. Di sini yang membedakannya itu ada reflection ya, jelas lah gitu kan. Dan juga di pencahayaan ini sangat ciri khas sekali kayak ray tracing gitu cuy. Nah ini kalau kalian udah sering lihatnya kayak biasa aja gitu loh. Ya kayak shader Minecraft gitu, cuma beda dari reflection sama fitur-fiturnya dikit gitu loh. Oke, nah di sini kita bakalan coba time sunset kayak gimana. Sunsetnya kayak gimana bang? Nah yang bedanya lagi ada di sunsetnya cuy. Kalau di sunsetnya itu tuh reflectionnya tuh sangat-sangat terlihat ya kan tuh, tapi sangat-sangat silau juga. Nah kayak gini nih untuk sunsetnya gitu, kayak begini ya cuy. Nanti kita bakalan coba bedain yang shader VC dengan shaderless shader. Apa sih perbedaannya itu? Kenapa gue pakai dua itu? Ya kalau sama aja gue tentu pakai satu aja gitu. Soalnya pencahayaan sama aja. Ini gue pakai dua. Apa sih bedanya? Nah dari sini untuk pencahayaan kalau pas sunsetnya itu kayak gini agak merah-merah gitu. Pokoknya kayak gini lah. Dan di sini bakalan transisi ke malam cuy. Oke, kita bakalan coba lihat time sunrise aja. Dan terakhir gue bakalan coba ke Ender Dragon karena jujur gue belum pernah ke Ender Dragon atau ke Portal End. Kita bakalan coba lihat kayak gimana kalau di Portal End ya. Soalnya kemarin kalau nggak salah itu di Nether ada banyak shader yang nggak support cuy, atau shader khusus untuk ray tracing ini banyak yang nggak support gitu loh. Jadinya tuh agak patah-patah, nggak jelas gitu cuy. Nah kalau di sini gue belum lihat, kita bakalan coba di End Portal. Kalau untuk sunrise-nya itu kayak gini, dia kayak ya 11-12 sama sunset. Cuman dari sini dari transisi cahayanya itu atau transisi mataharinya itu dari bawah ke atas atau merah ke terang gitu cuy. Oke, kita bakalan coba berjalan ke sono untuk melihat apakah End Portalnya itu ngebug. Kalau di sini kalau nggak salah shader apa ya, shaderless antara shaderless atau shader ini itu di nethernya itu nggak tahu, nggak jelas kenapa dia patah-patah, nggak jelas, framenya sangat nggak jelas. Mungkin karena PC Warnet ini kurang ya, nggak terlalu gaming gitu lah kan. Oke, kita bakalan coba masuk ke sini. Apakah nah kayak begini cuy. Menurut gue kayak biasa Minecraft aja ya, cuman pencahayaannya aja yang beda tuh. Kayak Minecraft PA biasa cuy. Dan juga ada reflection itu nggak jauh beda gitu loh. Ya kalau kalian pengen cahaya bervariasi di HP banyak cuy. Ada yang kayak vanilla gitu, kayak osbase gitu kan, sangat-sangat beda, jauh beda pencahayaannya. Kita bakalan coba pakai yang shader ke-6. Nah ini kan ke-5, kita bakalan coba ke-6. Let's go. Oke, untuk shader yang terakhir yang khusus untuk ray tracing itu adalah shaderless shader plus ray tracing. Nah perbedaannya itu apa? Kalau menurut gue kalau dari sini untuk reflectionnya itu lebih dapat dan lebih terang gitu cuy. Untuk VC itu agak lebih gelap di daerah nethernya, dan juga ini kayak clear gitu. Kalau di daerah VC tadi itu kayak bintik-bintik gitu. Kalau di sini di awan di End Portalnya itu kayak abu-abu polos saja. Nah dan di sini juga di ininya ini ngebug atau gimana, atau emang dibuat kayak gini gitu loh, jadi warna hijau kayak gini. Oke, kita bakalan coba keluar aja dari daerah sini. Nah pokoknya nggak jauh beda, cuman perbedaannya itu adalah lebih terang dan reflectionnya itu lebih dapat. Nah kalau di daerah overworld bedanya tuh kayak gimana? Kita coba lihat. Di sini nggak jauh beda sih sama yang tadi. Nah untuk perbedaannya itu adalah di sini. Untuk pencahayaan di grassnya itu agak warna orange. Bang, ini di savana bang. Ini di desert bang. Nah kita coba di sini dia tuh emang kayak gini ya cuy. Yang bedanya itu kalau kalian coba di jungle, nah itu bakalan tetap warna hijau. Di daerah forest itu kayak begini cuy. Apakah ada VOG-nya? God rays-nya. Kita coba lihat di sini. Nah dan di sini juga untuk pencahayaan itu sedikit lebih oranye daripada di shader kemarin. Daripada di shader tadi. Kita bakalan coba TMD, ini udah agak ngawur karena udah keram gitu loh. Saya sudah keram bos. Nah di sini kalian bisa lihat untuk gadrasnya itu nggak terlalu terlihat beda sama shader yang tadi atau VC tadi. Cuman bedanya dia itu agak gelap. Kalau ini agak lebih terangan cuy. Oke, ini gue bakalan coba time sunrise dan kita bakalan lihat apakah ada semacam gadrasnya itu. Kalau tadi tuh terlihat gadrasnya, cuman nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu menonjol lah. Kita coba tunggu sini bentar. Nah di sini kalian bisa lihat dia tuh nggak terlalu terlihat untuk gadrasnya. Tuh. Kita coba yang lain apakah terlihat. Nah inilah membedakan shader-shader yang ada di ray tracing. Banyak ada plus minusnya gitu lah cuy. Untuk reflection di shaderless shader ini itu lebih bagus dan warnanya tuh
nggak hijau tapi agak ke kuningan gitu. Kita coba di airnya. Nah untuk di airnya ini kayak gimana cuy? Nah, dia ini clear water juga, cuman gimana ya, agak lebih reflectionnya tuh. Kalau misalnya untuk reflectionnya tuh lebih terlihat. Kalau di VC itu untuk reflection tuh masih kayak default Minecraft, cuman ditambahin sedikit reflectionnya cuy. Kalau ini reflectionnya sangat wow amazing gitu kan. Kita coba di bawah. Nah tuh kalau di bawah lebih terlihat, malahan guard di bawah atau di airnya itu lebih bagus daripada guard di atas cuy. Nah mungkin kalian berpikir, nah apa bedanya sih? Ya kan ray tracing juga, sekilas kayak sama aja gitu. Beda cuy, beda mod atau beda shader atau teksturnya itu bakalan beda juga cuy. Nah itu mengapa ada job baru dari creator shader gitu. Selain membuat shader di Minecraft atau Minecraft Bedrock yang non render dragon, ada juga creator yang buat shader khusus untuk render dragon gitu cuy. Nah contohnya itu adalah ini dari VC, dan juga ada kayak real source itu untuk tekstur dan shader. Nah pokoknya begitulah cuy. Nah oke, kita bakalan coba lihat di hujan. Nah di sini kalian bisa lihat untuk di hujan turunnya itu atau tetesan hujannya tuh di sini lebih agak glowing, menurut gue lebih agak glowing dan lebih putih gitu cuy. Kalau dari segi pencahayaannya tuh gak jauh beda, ada kabutnya juga, cuman ini makin gelap. Apakah karena awan? Kita agak menyingkir dikit, kayaknya nggak karena awan. Nah di sini untuk di hujannya itu lebih terang di VC cuy. Kalau di shader kedua ini dia tuh agak lebih gelap tuh, kalian bisa lihat agak lebih gelap, dan jarak pandang atau kabutnya itu lebih berkabut ya cuy. Nah kita bakalan coba time sunset kayak gimana, apakah sama? Kalau yang tadi itu kan pencahayaan itu makin ke bawah itu bakalan makin merah. Ini kita bakalan coba time sunset. Nah dan di sini agak lebih orange ya cuy daripada shader yang pertama tadi. Nah untuk segi reflectionnya itu nggak jauh beda, cuma ini reflection itu lebih dapat gitu loh. Reflectionnya lebih kompleks daripada shader yang pertama tadi. Nah dan di sini untuk pencahayaannya itu lebih gimana ya, lebih agak gelap di bawahnya itu, untuk gradiasinya tuh lebih gelap ke terang. Nah dan di sini kalian bisa lihat ya sama aja untuk pencahayaan itu, cuma di awal sunset itu lebih agak kuning cuy. Ya karena emang saturasinya di shader ini lebih kuning. Oke, kita bakalan coba yang terakhir. Kita bakalan coba time sunrise. Seharusnya untuk shader ini biasa aja, sama aja gitu kayak di sunset. Bedanya lagi di sini menurut gua lebih suka untuk mataharinya tuh, gua lebih suka sama yang VC. Kenapa? Karena di VC itu ya kayak default di Minecraft. Kalau gini itu ada pixel-pixelnya nggak jelas gitu. Gua nggak paham apakah emang itu dibuat kayak gitu atau ada sedikit bug. Nah di sini untuk pencahayaan itu agak ya nggak jauh beda sama shader pertama tadi. Oke dah, mungkin video sampai di sini dulu. Kalau kalian ada saran next kita bakalan review shader apa lagi. Nah ini sekali lagi gue bilang, shader kelima dan keenam itu adalah shader khusus untuk ray tracing ya cuy, bukan untuk Minecraft Bedrock non ray tracing atau Minecraft PA ya cuy, bukan untuk itu. Oke guys, jadi kalau kalian suka dengan gua review kayak gini, silahkan like-nya dan subscribe juga. Kalau kalian ada tekstur atau shader atau semacamnya, silahkan DM di gua yang seputar Minecraft. Nah, kemungkinan bakalan gua balas gitu loh. Oke, thanks for watching. See you guys on the next video. Udah keram mulut gua. Dadah.